Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fitriani dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Metabolisme itu apa ya? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab di materi kali ini. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Nah, metabolisme itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Salah satu contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan, seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, proses fotosintesis terjadi pada kloroflas, di mana kloroflas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana, dan cairannya yang disebut stroma. Nah, grana sendiri merupakan tumpukan tilakoid. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum, serta oksigen yang akan dilepaskan. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu, diperlukan juga air yang diambil dari tanah oleh akar, lalu didistribusikan ke daun melalui silem. Secara sederhana, persamaan reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagaimana berikut ini. Dalam prosesnya, fotosintesis terdiri atas dua tahapan utama. Tahapan yang pertama adalah reaksi terang, dan tahapan yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Reaksi terang merupakan reaksi ketika energi matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis dan terjadi di grana atau tumpukan tilakoid. Jadi, reaksi ini bergantung pada cahaya matahari. Reaksi terang merupakan tahap awal serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH untuk menangkap sinar matahari. Tumbuhan menggunakan seperangkat alat, yaitu fotosistem. Fotosistem merupakan molekul protein yang tertanam pada membran tilakoid. Fotosistem itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di dalam fotosistem 1 terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi dari fotosistem 1 dan dinamakan P700. Disebut dengan P700 karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan di dalam fotosistem 2 terdapat molekul klorofil yang terletak pada pusat reaksi fotosistem 2 dan dinamakan P680. Disebut P680 karena sangat baik dalam menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Tahapan reaksi terang antara lain sebagai berikut. 1. Penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem. Ketika sinar foton mengenai fotosistem, salah satu elektronnya tereksitasi keluar, dan ketika elektron kembali pada kedudukan semula, elektron tersebut mengeluarkan energi. 2. Setelah fotosistem menyerap energi matahari, energi ini digunakan untuk fotolisis, yaitu memecah molekul air. 3. Air akan pecah menjadi ion hidrogen, gas oksigen, dan elektron. 4. Ion hidrogen ditangkap NADP+ menjadi NADPH. 5. Gas oksigen dilepas ke udara. 6. Elektron bebas yang terbentuk akan mengalami pemindahan atau transport elektron melalui fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Pada jalur transfer elektron siklik hanya dihasilkan ATP. Elektron bergerak berputar dalam siklus dari fotosistem 1 ke sistem transfer elektron dan kembali ke fotosistem 1. Jalur elektron siklik dimulai setelah kompleks pigmen fotosistem 1 menyerap energi matahari.
Energi foton menyebabkan elektron tereksitasi. Elektron tereksitasi memiliki energi yang tinggi. Pada jalur ini, elektron berenergi tinggi meninggalkan pusat reaksi fotosistem 1, tetapi akhirnya elektron itu kembali lagi. Elektron berenergi tinggi meninggalkan fotosistem 1 dan ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian meneruskannya ke sistem transfer elektron dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Elektron yang kembali ini akan segera menggantikan elektron yang tereksitasi akibat foton sinar matahari. Pada sistem transfer elektron, pembawa elektron mengalirkan atau memindahkan elektron dari satu pembawa elektron ke pembawa elektron berikutnya, yaitu ferredoksin, plastoquinon, kompleks sitokrom, dan terakhir ke plastosianin. Ketika bergerak dalam sistem transfer elektron tersebut, elektron akan melepaskan energi yang kemudian energi akan digunakan untuk pembentukan ATP. ATP terbentuk karena adanya penambahan gugus fosfat P pada senyawa ADP. Pembentukan ATP yang terjadi melalui rute transfer elektron siklis disebut dengan fotofosforilasi siklis. Sedangkan pada jalur transfer elektron non-siklik dihasilkan ATP dan NADPH. Elektron yang tereksitasi bergerak dari fotosistem 2 ke sistem transfer elektron, kemudian ke fotosistem 1, lalu ke sistem transfer elektron baru, dan berakhir pada reaksi pembentukan NADPH. Di sini elektron tidak kembali ke fotosistem 2. Reaksi ini dimulai ketika kompleks pigmen fotosistem 2 menyerap energi cahaya dan menyebabkan tereksitasinya elektron. Elektron yang dihasilkan memiliki energi yang tinggi. Kemudian elektron berenergi tinggi ini meninggalkan molekul pusat reaksi, sehingga fotosistem 2 kehilangan elektron. Selanjutnya, fotosistem 2 mengambil elektron dari hasil penguraian air, atau yang disebut juga dengan fotolisis. Sedangkan oksigen hasil fotolisis dilepas oleh kloroflas sebagai gas oksigen meninggalkan sel. Sementara itu, ion hidrogen untuk sementara waktu tinggal di ruang tilakoid. Elektron-elektron berenergi tinggi meninggalkan fotosistem 2 dan ditangkap oleh akseptor elektron dan kemudian dikirim ke sistem transfer elektron. Pada sistem transfer elektron, elektron ini dibawa oleh pembawa elektron plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Selama proses transfer elektron tersebut, elektron melepaskan energi yang kemudian ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron mencapai fotosistem 1. Pada reaksi ini, elektron yang dilepas fotosistem 2 tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Pembentukan ATP dari reaksi non-siklik ini disebut juga dengan fotofosforilasi non-siklik. Ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya, elektron-elektron berenergi tinggi meninggalkan pusat reaksi dan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron yang terlepas dari fotosistem 1 segera digantikan oleh elektron dari fotosistem 2. Sistem transfer elektron memindahkan elektron-elektron ini melalui pembawa elektron, ferredoksin. Selanjutnya, elektron ditransfer ke NADP. Tahap berikutnya, NADP mengikat ion H menjadi NADPH2. Elektron tersebut digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Dengan demikian, jalur elektron non-siklis menghasilkan ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH dihasilkan dalam elektron non-siklik akan digunakan dalam reaksi tahap kedua proses sintesis karbohidrat, yaitu tahap reaksi gelap. Sedangkan reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Tahap
fiksasi karbon. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida akan diikat oleh enzim Robisco untuk digabungkan dengan RUBP. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfogliserat. Selanjutnya tahap reduksi. Pada tahap ini PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bis fosfogliserat. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Dan yang terakhir tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi selanjutnya G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat, tahap pertumbuhan, dan yang terakhir cahaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana. Adapun salah satu contoh dari katabolisme adalah respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dan yang dimaksud dengan respirasi aerob adalah sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa menjadi energi yang memerlukan bantuan oksigen. Glukosa ini bisa didapatkan melalui makanan yang mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di dalam sistem pencernaan manusia. Oksigen dalam respirasi aerob berperan untuk menangkap elektron yang selanjutnya akan bereaksi dengan ion hidrogen untuk menghasilkan air. Sesuai reaksi tersebut, 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP. Akan tetapi tubuh manusia hanya mampu menerima 36 ATP, sedangkan yang 2 ATP lainnya untuk proses pembentukan ATP. Respirasi aerob terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Dan yang terakhir yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa menjadi energi tanpa memerlukan oksigen. Di dalam proses pernapasan anaerob akan tetap menghasilkan energi meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Respirasi anaerob termasuk dalam katabolisme karbohidrat.